Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di hari yang cerah ini ya, cerah tapi agak mendung di sana. Ya, sekarang gue lagi di Shell. Ya, gue ingin ini ya, karena ada fitur Y-Connect Yamaha. Jadi sebenarnya ini sebuah kelebihan dan kelemahan. Jadi di sini ada CCU ya di dalam sini ya, Connection Control Unit. Di sini ada modulnya itu. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kelemahannya itu? Kelebihannya ya oke lah. Kilometernya udah berapa, terus pokoknya dikasih tahu lah di situ pemberitahuannya semua. Tapi sebenarnya ini juga ada di sini di dalam speedometer ya. Ya, itu sih kelebihannya. Dan kelebihan yang lucu atau seru gitu, ada itunya ya, ada apa nih namanya? RPM-nya. Ada RPM juga di handphone, jadi kelihatan kita lagi ngegas gitu. Oh iya, sama lagi ada yang namanya pemberitahuan kalau ada WA ya, WA, SMS, terus ada telepon. Di sini kedip-kedip ya, kedip-kedip gambar SMS sama kedip-kedip gambar telepon, tapi nggak bisa baca. Ya itu kelebihan lah, banyak sih kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Banyak banget teman-teman ngalamin ya. Jadinya di CCU itu ya, yang tadi di dalam jok Communication Control Unit itu membuat boros aki kita gitu. Apalagi kalau kita jarang makainya. Karena apa ya? Karena CCU-nya itu nyambung langsung ke aki, nggak ke kontak. Jadi akinya kontaknya dimatiin, tetap dia masih nyala, masih bekerja. Itu yang bikin apa namanya? Boros aki gitu. Jadinya ada yang belum sampai setahun itu aki udah diganti. Bahkan apa ya, ada yang motor itu ditaruh dalam aja, jarang dipakai, itu 6 bulan dia udah habis akinya. Tekor gitu. Tapi sama dia dicas, untungnya masih bisa dicas. Nah jadi kalau gue sih ya sering gue panasin sih di rumah. Bahkan gue panasinnya sehari 2 kali gitu loh, pagi dan malam. Ya karena apa ya, kita untuk menjaga-jaga kan ya, kalau akinya tekor. Karena gue baca-baca di komen-komenan orang lain ya begitu. Takut aja kita kan, motor baru mas akinya habis. Ya jadi itu kelemahannya ya. Nah terus gimana tipsnya untuk kita itu nggak cepet habis, nggak cepet tekor? Ya yang pertama ya sering-sering lah dipanasin, walaupun sehari sekali nggak apa-apa, itu sehari sekali lah yang penting dipanasin. Terus kalau emang Y-Connect-nya nggak dipakai gitu ya, fitur Y-Connect jarang dipakai, ada juga yang bisa tuh dilepas aja gitu fitur Y-Connect-nya. Mending dilepas aja katanya, nggak apa-apa sih katanya. Coba nanti ya gue tanyain ke mekanik Yamaha. Intinya dipakai, dipanasin ya, dipakai atau dipanasin. Yang kedua, kalau fitur Y-Connect jarang dipakai ya dilepas aja colokan CCU nya itu kan, tadi bisa tuh dibuka tuh, jadi itu dicopot ya nggak masalah sih, karena dia kan cuma langsung terhubung ke aki, nggak inilah istilahnya, nggak ngerusak kelistrikan lah. Nah tapi kalau lagi servis ya, apalagi servisnya masih gratis ya, itu langsung dipasang dulu baru ke dealer Yamaha. Takutnya nanti garansi kelistrikan kita gugur gitu, sayang kan ya. Jadi itu sih menurut gue ya, fitur Y-Connect ini sebenarnya butuh enggak sih ya. Kalau dipresentasiin nggak butuhnya itu ya, nggak butuhnya itu 80% lah, butuhnya 20% ya untuk lihat apa ya, indikator semuanya lah, kayak kilometer tadi, untuk servisnya, jadwal servis, ganti oli, semuanya. Malah kata gue mendingan nggak usah ada fitur Y-Connect, tapi ganti rem tromol belakangnya diganti jadi cakram. Itu luar biasa itu.
mantep itu. Ya mungkin itu ntar di batch selanjutnya, produksi selanjutnya ya, di generasi selanjutnya mungkin. Ya mungkin fitur Iconic ini nggak mahal-mahal banget kali ya, jadi cakram yang nggak, rem cakram belakang yang nggak diduluin gitu mungkin ya. Aduh, jalanannya enak ya, walaupun jalanannya rusak kita tetap terabas aja. Ini motor baru, tapi emang sini depan belakang ini peredamnya oke banget. Oke, gimana untuk kalian yang punya fitur Iconic, entah dia HX, NMAX, Aerox ya, kalian komen aja di komentar kelebihan dan kekurangannya. Kalau gue nyebutin ini nggak terlalu butuh. Yang dibutuhin banget tuh sekarang ya mungkin GPS harusnya dipasang di sini ya, tuh keren banget itu loh. GPS dipasang di sini, wah keren. Nanti tinggal kita pencet menu-menunya, ntar muncul dia. Wah, gelap lah gitu daerah sana. Tadi daerah sana gelap, sekarang sana mana, Tanjung Priok ya, Tanjung Priok masih. Oke ya, sampai situ aja. Jadi kalian komentar di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng dengan fitur Iconic ini atau apalah yang fitur-fitur lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.